Halo teman-teman, jumpa lagi ya bersama aku yaitu Neni Fitrianti. Di videoku kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk mengenal berbagai macam jenis tanaman, seperti apa daunnya, kemudian manfaatnya untuk apa. So, tonton terus ya video aku sampai selesai, jangan di skip-skip, oke? Adapun manfaat dari terong itu sendiri yaitu bisa menurunkan berat badan, bisa mencegah penyakit diabetes, kemudian melancarkan sistem pencernaan dan memelihara kesehatan tulang. Nah, bisa dilihat sendiri bentuknya seperti itu ya teman-teman. Bibit terong ini bulat-bulat kayak gini ya. Ini usia sekitar 3 minggu. Nah, terong yang udah besar tuh seperti ini teman-teman. Daunnya itu lebih lebar, kemudian ada bunganya. Ini udah mau berbuah ini teman-teman, bisa dilihat bunganya. Dan terong bisa dimasak, terong penyet, terong ditumis sama tahu itu juga enak loh. Nah, ini cabai rawit ya teman-teman, bibitnya seperti ini. Daunnya bentuknya seperti itu, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ini rawit putih, ada yang nyebut juga cabai setan. Itu kalau masih muda tuh buahnya itu putih gitu loh teman-teman, tapi kalau udah matang itu jadi orange kayak gitu. Kalau ini tanaman sawi ya teman-teman, tuh dia tuh udah gemuk-gemuk kayak gitu, gemes banget ya liatnya teman-teman, subur banget, daunnya hijau banget kayak gitu. Nah, sawi ini bisa ditumis, mau ditumis pakai udang atau ditumis sawi biasa juga, sawi aja maksudnya, nggak pakai apapun, nggak pakai campuran apapun juga enak. Terus bumbunya juga mudah sih, cuman pakai irisan bawang putih, bawang merah, cabai, kemudian kasih tomat, kasih garam sedikit, kasih roiko sedikit. Udah enak ditumis kayak gitu. Kalau temen-temen dimasak apa aja, komen di bawah ya. Ini namanya tanaman pandan wangi ya teman-teman. Ini bisa dibuat untuk memasak makanan seperti klepon pandan wangi, kemudian bubur sagu pandan wangi, kemudian ada bolu pandan wangi, ketan pandan wangi, dan bisa untuk dicampurin di kolak pandan wangi ya namanya. Nah, kalau teman-teman di rumah biasanya masak pandan wangi ini untuk masakan apa aja, bisa komentar di bawah ya. Nah, untuk daunnya sendiri si pandan wangi ini unik ya teman-teman. Dia modelnya itu kayak gitu, tulang daunnya tuh lancip-lancip kayak gitu, panjang. Kalau ini namanya tanaman belimbing wuluh ya teman-teman. Ini bisa dibuat masakan asam-asam buncis daging, kemudian bisa dibuat masakan asam-asam bandeng, terus asam-asam ayam, kemudian asam-asam buncis tahu, seger banget kan rasanya, dia kecut gitu kan. Terus sambal asam wuluh, seger pokoknya teman-teman. Daunnya seperti ini ya teman-teman, tanaman belimbing wuluh. Teman-teman di rumah punya juga enggak? Kalau misal punya kan, pengen pas mau bikin masakan yang menggunakan belimbing wuluh kan, tinggal petik aja. Kalau ini namanya tanaman cincau perdu, jadi dia tidak merambat, bisa ditanam di polybag ataupun di pot. Dan kalau punya lahan luas ya bisa ditanam di tanah, dia lebih cabangnya lebih banyak lagi kayak gitu ya teman-teman.
Ini kan cincau yang dibikin es cincau itu loh, dijual di pasar atau pedagang yang keliling-keliling kayak gitu loh teman-teman, kayak gini ya. Nih daunnya lebar-lebar seperti ini. Kalau ini namanya tanaman merica perdu. Dia juga tidak merambat sehingga memudahkan kita dalam proses pemanenan. Nah, seperti ini daunnya ya, hampir mirip dengan daun sirih ya teman-teman. Kalau ini tanaman iodium. Nah, daunnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya di video ini. Dan manfaatnya itu untuk mengobati luka ketika teman-teman tersayat pisau atau mungkin terjatuh gitu kan, atau tergores sesuatu atau benda yang tajam. Ini cukup dipetik aja gitu kan daunnya, kemudian nanti diarahin aja ke luka yang sedang diderita. Nah, nanti kan ada tetesan getahnya. Nah, getahnya itu yang bisa mengobati luka. Teman-teman wajib punya nih, recommended banget pokoknya. Bener sih, sekali ditetesin tuh perih banget, cuman habis itu lukanya tuh alhamdulillah berangsur sembuh teman-teman. Dan ini kan obat alami ya, jadi bagus sekali. Kalau bisa memang teman-teman punya di rumah. Kalau belum punya bisa ya beli bibitnya di Nevia Farm. Ini tanaman jahe ya teman-teman, bisa dilihat ya daunnya seperti itu. Dan manfaatnya sendiri yaitu bisa mengurangi rasa mual, kemudian bisa untuk mengurangi nyeri di waktu haid, kemudian untuk meredakan batuk. Manfaatnya tuh banyak sekali. Jadi teman-teman kalau bisa di rumah punya tanaman jahe. Kalau ini tanaman daun salam ya teman-teman, ini juga bisa buat masak kayak gitu. Kemudian ada pun manfaat lain yaitu bisa menurunkan kadar asam urat, kemudian bisa untuk mencegah hipertensi, meningkatkan kesehatan jantung, kemudian bisa juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, teman-teman juga wajib punya ya, apalagi yang ibu-ibu biasanya tuh ini loh buat masak perdagingan ya teman-teman ya. Nih, seperti ini daunnya, bisa dilihat. Kalau ini tanaman kucai ya teman-teman. Nah, bisa dilihat daunnya seperti itu bentukannya ya. Nah, untuk manfaatnya dari daun kucai ini sendiri yaitu bisa mengontrol tekanan darah, kemudian bisa mencegah osteoporosis, dan bisa mengurangi resiko terjadinya kanker. Kalau ini namanya tanaman turi putih ya teman-teman. Ini yang masih kecil seperti ini usia 1 minggu teman-teman. Nah, ini yang udah agak gedean ya, udah mulai bentuk daunnya ya seperti itu. Nah, ini dia yang udah berbunga. Ini pendek loh teman-teman, tapi karena sering di pruning jadinya cepat berbunga ya. Pendek udah berbunga, seneng banget karena kalau pas ngambilin bunganya tuh nggak perlu pakai alat gitu teman-teman, malah biasanya sambil jongkok gitu ngambil bunganya. Ini udah aku tumis berkali-kali teman-teman. Adapun manfaat dari kembang turi putih yaitu untuk mengatasi sariawan, menurunkan resiko penyakit jantung, mencegah radikal bebas, kemudian menjaga kesehatan mata. Nah, manfaatnya tuh banyak banget ya teman-teman. Ini juga wajib punya. Turi putih ini bisa ditumis kayak gitu, atau bisa dibuat campuran pecel kayak gitu ya teman-teman. Ini namanya tanaman kemangi ya teman-teman.
Adapun daunnya seperti itu, bentuknya kecil-kecil. Nah, ini udah pada berbunga sih teman-teman. Nanti bunganya itu ya bisa dibuat untuk benih. Jadi tinggal ditabur aja gitu di tanah. Dia akan muncul benih atau bibit kemangi. Jadi bisa untuk diperbanyak. Adapun manfaatnya yaitu untuk melawan radikal bebas, mencegah kanker, mengontrol kadar gula darah, mencegah infeksi pada tubuh kita. Nah, manfaatnya itu tadi sudah saya sebutkan. Siapa nih teman-teman yang di rumah sudah punya tanaman kemangi? Nah, kalau ini namanya tanaman stroberi ya teman-teman. Pasti dari teman-teman udah banyak yang tahu dong tentang tanaman stroberi. Nah, daunnya bentuknya seperti ini teman-teman ya. Adapun manfaat dari buah stroberi itu sendiri yaitu menjaga kesehatan mata dan rambut, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah tekanan darah tinggi, mengontrol gula darah, menjaga kesehatan pencernaan. Nah, kalau kita punya tanaman stroberi sendiri di rumah, pasti senang sekali ya teman-teman. Ini namanya tanaman seledri. Pasti teman-teman udah pada tahu ya, soalnya sering dibuat masakan. Adapun manfaatnya yaitu untuk menurunkan tekanan darah tinggi, menetralkan asam, melancarkan pencernaan, dan menjaga kesehatan hati. Nah, kalau ini namanya tanaman mint teman-teman. Daunnya seperti ini. Ini aromanya segar banget teman-teman. Dan dia juga banyak manfaatnya ya. Yang pertama yaitu bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Kemudian bisa meringankan iritasi usus, melegakan hidung yang tersumbat. Kemudian bisa mengurangi sakit perut. Oke teman-teman, segitu dulu ya video dari aku. Semoga kalian suka. Dan jika teman-teman suka, jangan lupa untuk di like video aku, kemudian di komen, dan di subscribe. Terima kasih sudah menonton video aku. Untuk teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe ya teman-teman. Tunggu aku di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.